Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa Madrasah Aliyah, kita lanjutkan tentang menegakkan keadilan atau adalah. Berlaku adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Seimbang tidak goyang, mapan. Rasulullah pernah dulu ingin meletakkan Hajarul Aswad, ada 4 kabilah. Dan kain sarungnya itu ada 4 sudut. Jadi sudut yang pertama A, sudut yang kedua B, sudut yang ketiga C, sudut yang keempat adalah D. Itu namanya adil. Dari 4 suku itu diajak kerjasama. Ya, setiap sudut pegang. Baru Nabi letakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah sarungnya. Itu namanya seimbang. Tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Ya, nggak akan merugikan orang lain. Pihak manapun tidak akan dirugikan. Adil dapat berarti tidak berat sebelah. Serata berarti sepatutnya. Tidak berat sebelah. Dan tidak sewenang-wenang. Adapun dalam syariat, adil berarti tetap dalam pendirian, dalam mengikuti jalan yang benar. Jalan yang benar, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, ya Allah, ke jalan yang lurus. Dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Serta kemampuan akal dalam menundukkan hawa nafsu. Ya, itu. Menjauhkan perbuatan yang dilarang. Ya, umpamanya berbuat zina. Wala taqrabuz zina, jangan kamu deketin zina, deketin aja nggak boleh, apalagi berbuat zina. Ya, deketin aja jangan, apalagi berbuat zina. Ya, itu. Seterusnya, berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau bentuk-bentuk adalah. Bentuk-bentuk adalah, yang pertama adalah berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia hanya satu, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya, sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu ahad, satu. Yang harus kita sembah adalah Allah. Sebagaimana tadi ya dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, disuruh ibadah. Jin harus beribadah, manusia harus beribadah. Yang kedua, berlaku adil kepada diri sendiri. Yaitu meletakkan diri pribadi pada tempat yang baik. Dan juga tempat yang benar. Tempat yang baik. Ya, dimanapun kita berada, kita harus menempatkan diri kita. Ya, pribadi pada tempat yang baik. Ya, kalau kita dagang di pasar, harus jujur.
Ya, itu. Dan juga tempat yang benar. Ya, harus jujur, benar. As-sidqu, benar. Ya, jujur. Ya, itu. Yaitu meletakkan diri pribadi pada tempat yang baik dan juga tempat yang benar. Ya, itu. Jangan kita ya berada pada satu tempat yang suka bermain. Ya, gosip jangan. Ya, itu tempat yang tidak baik. Kalau tempat yang baik mana? Hadirlah pengajian. Ya, tuh. Hadirlah tempat Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan tempat main gaple, main catur, ngobrol. Ya, itu. Itu jangan. Ya, itu berlaku adil kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena nanti semuanya, jiwa kita, raga kita, semuanya akan mas'ul. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kaki kamu ajak jalan kemana? Tangan kamu, apa yang kamu lakukan? Lisan kamu, mulut kamu, lidah kamu, apa yang kamu ucapkan? Ya, tuh. Taruhlah tempat-tempat yang baik dan benar. Berlaku adil kepada orang lain, yaitu meletakkan orang lain pada tempat yang seharusnya. Seorang ulama besar kita tempatkan pada porsinya. Kayak Pak Kiai silakan di depan. Ya, itu. Anak kecil silakan di depan. Ya. Kepada orang lain, yaitu meletakkan orang lain pada tempat yang seharusnya. Seorang guru di mana ditempatkannya? Apakah di tempat WC? Ya, bukan. Tentunya di tempat yang baik. Ya, itu. Ya. Jadi berlaku adil kepada orang lain, yaitu meletakkan orang lain pada tempat yang seharusnya. Jangan seenaknya taruh aja sembarangan. Ya, itu. Itulah ya, kalau orang yang nuntut ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Itu semuanya Allah yang angkat derajatnya. Kalau kamu belajar alia, nanti kamu kuliah S1, S2, S3, insya Allah. Ya tuh, orang lain nanti akan berbuat adil kepada kamu. Akan ditaruh di mana kamu nih? Ya. Yang selanjutnya berlaku adil kepada makhluk hidup yang lain, hewan dan tumbuh-tumbuhan, serta lingkungan. Yaitu kita harus menyayangi dan merawat hewan atau tumbuhan, serta lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau kamu mempunyai piaraan ayam, kamu kasih makan, kasih minum, pagi sore. Ya, tempatnya jangan yang terlalu kecil, yang agak luas. Kamu mempunyai binatang ikan, kamu kasih makan, kasih blower buat dia napas. Ya, tuh. Apalagi, ya tumbuh-tumbuhan pun begitu. Jangan seenaknya aja kamu nggak siram, punya pohonan kamu nggak siram. Ya, 4 hari kering dia. Kenapa? Nah makanya kita harus berlaku adil kepada makhluk hidup yang lain. Hewan, tumbuh-tumbuhan. Walaupun tumbuh-tumbuhan itu makhluk Allah. Makhluk Allah. Ya, dia hidup. Dia bisa berdoa. Ya, orang yang sudah meninggal dunia aja, kalau diletakkan daun pelepah atau daun itu berdoa. Selama daun itu masih basah. Terus. Ya, apalagi kita taruhin seterusnya tuh pohonan. Ya, tapi jangan pohonan yang besar-besar, jangan pohon kelapa taruh di situ. Pohon bunga, ya, pohon yang kecil-kecil aja. Insya Allah itu dia selalu berdoa kepada Allah. Lingkungan kita, ya harus berbuat adil kita. Ya, tuh.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia harus apa? Menghormati tetangganya. Lingkungan kita, lihat lingkungan kita. Ya, tuh. Sekarang kita lingkungan kita udah kayak ikan pepes. Banyak banget rumah. Wah, di mana aja ada rumah itu. Nah, kalau kamu ya setel tip atau TV itu jangan terlalu keras. Dangdut, wah keras banget. Ya itu. Kamu nggak berbuat adil kepada lingkungan. Harusnya apa? Tuh, berbuat adilnya jangan keras-keras. Kalau ada acara-acara kamu harus hadir. Ya, jangan kita nggak hadir. Ya, yang ada di lingkungan kita itu semuanya, nah itu kita harus berbuat baik. Ya, apalagi ya, keutamaan adalah banyak keutamaan yang akan diperoleh ketika kita mampu melestarikan sifat-sifat adalah. Antara lain sebagai berikut. Terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Kalau orang yang beriman akan aman. Kalau orang yang tidak beriman tidak aman. Ya itu. Kalau orang yang beriman akan aman semuanya. Kalau orang yang nggak beriman nggak aman. Artinya apa? Apa anda hilang mulu. Kalau orang yang nggak beriman. Tapi kalau orang yang beriman aman, tentram. Ya, hidupnya tentram, keluarganya tentram, dan tetangganya juga tentram. Ya. Nah, ini keutamaan adalah menciptakan rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Ya itu. Tetangga kita ada lima-limanya harus kita bagi tuh, umpamanya ada makanan. Ya, lima-limanya tuh adil. Membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Ya. Yang ketiga menciptakan kerukunan dan kedamaian. Ya, rukun tetangga. Damai, enggak usah ribut. Kita bangun majelis taklim. Setiap malam Jumat kita ngadakan apa sih silaturahmi, ya, baca Yasin, Ratibul Hadad dan sebagainya. Ya, tuh. Ciptakanlah kedamaian, ya itu. Nah, yang keempat, keadilan adalah dambaan setiap orang. Alangkah bahagianya apabila keadilan bisa ditegakkan demi masyarakat, bangsa dan negara. Agar masyarakat merasa tentram dan damai lahir dan batin. Ya itu. Yang kelima, begitu mulianya orang yang berbuat adil sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doanya. Doanya tidak ditolak oleh Allah kalau orang yang berbuat adil. Apa yang kita minta Allah akan kabulkan. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah akan jawab, Allah akan terima, Allah akan mengabulkan apa yang diminta. Kalau orang itu adil, itu keutamaan, ya, keutamaan adalah, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi orang yang berbuat adil. Sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, pengasih dan penyayang. Ya, pengasih, penyayang, ya. Kalau orang yang berbuat adil, insya Allah Allah akan sayangi dia, akan mengasihi apa yang dia mohon, Allah akan kabulkan dengan segera. Ya, yang penting kamu ya benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah pada minggu-minggu berikutnya akan kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.